Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat salamnya pada antum. Siapa yang jawab salam, insyaallah rezekinya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah hutangnya lunas. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا عليه. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والله على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Mukarram yang sahabat yang saya muliakan, MC kita Bapak Ustaz Bapak Munardo, mudah-mudahan beliau segera kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga orang tua kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Zubairi di malam yang sangat mulia ini, mudah-mudahan doa kita dikabul, mudah-mudahan kayak dia menimba ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qiraatul Quran Yasin Bapak Ustaz Abdul Qadir, mudah-mudahan beliau berikan kesehatan dan keberkahan. Bapak Ustaz Budoli selaku Bapak Salah Bapak Hidayah dan kedua majlis ta'lim, dan juga Bapak Ustaz Saleh, para asatidz yang lain yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sudah boleh ada ngobrol. Kita berada di bulan yang sangat agung, insyaallah. Kita memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran yang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, daripada ribut. Rahatil adyar tashku bilayalil maulidi wa barikun nuri min ma'ani ahmadi wa hadil adyar tashku bilayalil maulidi wa barikun nuri min ma'ani ahmadi wa barikun nuri min ma'ani ahmadi wa barikun nuri min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi wahadil ayyam tashkuru bilayalil maulidi wa barik
المولد وبريق النور يبدو من معاني الأعمال وبريق النور يبدو من معاني الأعمال وبريق النور يبدو من معاني الأعمال في ليالي المولد في ليالي المولد. Alhamdulillah. Bulan yang sangat agung, bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan Maulid Rasul. Di mana di bulan ini Allah melahirkan seorang manusia yang sangat luar biasa, yang mana manusia pilihan yang Allah lahirkan, sehingga manusia yang satu ini Allah angkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa rafa'na laka zikrak. Maka Allah meninggikan nama Muhammadur Rasulullah. Bahkan sebelum dunia ini Allah ciptakan, 2000 tahun sebelum dunia ini Allah ciptakan, Nur Muhammad Allah telah ciptakan. Halo, jangan ribut dulu dong. Anak-anak duduknya rapi, bagian semuanya. Duduk dulu. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam Allah ciptakan sendirian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala katanya enak, betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Tapi kira-kira apapun yang ada di surga kalau sendirian kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Tapi akhirnya apa? Nabi Adam alaihissalam minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan teman. Maka Allah menciptakan Siti Hawa dan rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian terjadi perkawinan pertama. Perkawinan pertama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menikahkan? Malaikat Jibril. Maka ketika itu udah sorok-sorok. Ketika itu, ketika terjadi perkawinan, maka ada yang namanya mahar. Dengerin. Maka saat ketika mahar, kata Nabi Adam alaihissalam, kira-kira maharnya apa ya kita? Maka tatkala itu bingung Nabi Adam alaihissalam memberikan mahar, karena di surga semua ada semuanya. Tapi dia terlihat di surga itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di sana ada kata sallallahu ala Muhammad. Maka dibacakanlah mahar pertama kali. Maharnya Nabi Adam alaihissalam, dia mengucapkan salawat kepada baginda Rasul yang disebut dengan salawat Jibril. Salawat apa? Jibril. Gimana salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Bareng dong. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Bareng. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
disebut selawat apa anak-anak? Jibril. Kenapa disebut selawat Jibril? Karena pada saat itu Jibril sebagai penghulunya ketika terjadi pernikahan yang pertama Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa, kemudian Nabi Adam alaihissalam memberikan maharnya dengan salawat, maka pada saat itu disebut dengan salawat Jibril. Hadirin rahimakumullah, jasadnya Nabi Muhammad pada saat itu kira-kira sudah ada apa belum? Belum. Tapi Nur Muhammadnya sudah ada, nama-nama Muhammadnya sudah ada. Maka karena itu wa rafa'na laka dzikrak, Allah meninggikan Nabi Muhammad, meninggikan nama Muhammad. Dengan Allah tujuannya adalah memuliakan Nabi Muhammad. Dengan cara apa memuliakannya? Mensandingkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Muhammadur Rasulullah, maka tertera dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah begitu mulia kaum Muhammad. Kita pun bersyukur menjadi umatnya karena mempunyai seorang Nabi dan Rasul yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya nih, ingin gak diakui sebagai umat Rasulullah? Ingin gak? Ingin gak nih? Pada diam semua, kayak gak mau gue nih. Kalau ingin diakui sebagai umat Rasulullah, maka ada identitas umat Rasulullah, ciri-cirinya umat Rasulullah, dan kelak kita akan diakui sebagai umatnya. Kalau kita diakui sebagai umatnya, kelak kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, orang-orang yang mengatasnamakan umat Rasulullah, orang-orang kelak yang akan diakui umat Rasulullah. Apa? Yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Umat Nabi Muhammad, ciri-ciri yang pertama adalah tegas terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap sifat-sifat kekufuran. Udah diem, ngobrol aja berisik tuh. Yuk. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kufur. Bagaimana kita harus tegas pada mereka? Mereka walaupun minoritas, tapi mereka bisa menggoyang kita yang mayoritas. Sekarang kita kedatangan seorang pembesar dunia namanya Paus. Apa yang terjadi? Tadi sore gak ada adan di TV. Menteri Agama nyuratin Menteri Kominfo. Disuruh apa? Gak usah ada adan, running saja. Apakah Paus minta supaya tidak ada adan? Kira-kira kagak ternyata. Apakah orang-orang Katolik minta? Tidak. Kegiran aja. Siapa yang ada doa kepada kita? Kira-kira yang buat khusus siapa tuh? Pemerintah, Menteri Agama. Kita mayoritas muslim terbesar di dunia, biarkanlah lihat keanekaragaman, karena azan itu adalah the best song di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan itu adalah suara terbaik di dunia ini, dan setiap saat, setiap detik, setiap menit itu yang namanya azan di dunia ini tidak terhenti.
Ini suruh dihentiin, suruh lapar running back. Ada Yusuf Kala sebagai ketua DPI kau usah. Orang Katolik aja tidak minta, Paus aja tidak minta, kegeeran dia. Padahal kita adalah orang Muslim terbesar di dunia katanya, tapi kita diobok-obok sama mereka, gak ada apa-apanya. Setelah mereka bertopeng orang Muslim, tapi sebetulnya dia tidak memperjuangkan Islam. Betul apa enggak? Padahal asyidau alal kufar, tegas terhadap sifat-sifat orang kafir, tegas terhadap kafir. Kenapa demikian? Ya dalam Al-Quran. Walau tarda anka yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan tunduk kalau kita sudah ikutin dia. Wilayah Israel, kita tidak ada diplomatik, dia ada agama tapi dia agen-agennya banyak di Indonesia, gila banget ya. Tapi barang-barangnya banyak di Indonesia. Kenapa? Kita umat Islam mulai dilemahkan. Maka umat Islam itu harus kuat. Sebagai umat Rasulullah, kita harus kuat. Kita tegas terhadap orang-orang kafir dan kita tegas terhadap sifat-sifat yang akan membawa kita dalam kekufuran. Amin. Amin. Sholat ya. Sholat gak? Makanya gimana? Adan itu adalah panggilan yang sangat mulia. Kalau tidak ada adan, dia nggak sholat itu. Kalau nggak sholat ya sudah lah. Ada nggak Islam kalau nggak ada sholat? Nggak ada Islam. Islam itu ruknya ada berapa? 5. I-S-L-A-M. Rebutan. Agama Islam itu ruknya ada berapa? 5. Islam itu I-nya orang Islam sholat apa? Isya. Sholat Isya belum tadi. Tahu udah sholat Isya? Belum. S-nya besok di sholat subuh. Orang Islam itu harus sholat subuh. Ini yang paling rusak, yang paling males. Musola bagus, di sini masjidnya bagus. Paling seberapanya yang pergi ke masjid dan musola. 2 baris. Dan 2 baris di sana sih ada 5 baris. Padahal ini Rasul suci itu adalah hampir 98% Muslim. Muslim. Kalau semua nggak muat loh. Tapi itu namanya juga orang-orang pilihan, betul apa enggak? Orang yang dipilih oleh Allah, orang yang digerakkan oleh Allah. Bersyukurlah bahwa kita semua juga yang hari ini hadir tanpa digerakkan oleh Allah, tanpa ditakdirkan oleh Allah, kita tidak akan bisa kumpul di tempat ini. Insya Allah berkumpulnya di sini, insya Allah kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyikau alal kufar, tapi apa? Ruhaba ubainahum. Tetapi seharusnya umat Rasulullah itu saling menyayangi di antara sesama orang mukmin. Ini mah aduh, sama mereka mah dilulu enak-enak banget, seorang mukmin ditendes. Seorang mukmin ditendes galakannya. Sama orang sendiri, saudaranya sendiri, sama muslim galaknya minta ampun. Sama mereka dijagain gitu kan. Aduh, ini udah terbalik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ruhama bainahum, mari kita sebarkan cinta kasih universal, perdamaian di antara kita. Ya, ini sedikit-sedikit sekarang yang bikin masalah memang ya dari aparat-aparatnya sendiri, seolah-olah lihat lagi aku domba gitu kan. Inilah yang diharapkan. Kenapa? Ketika umat Islam sudah diadu domba, dia pilih itu merah, gitu kan? Pada hakikatnya akan mudah kita untuk dilemahkan. Belanda bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena dia apa? Adu domba. Apa yang terjadi sekarang ini? Orang-orang yang jujur di
negeri Konoha, orang-orang yang jujur saat sekarang ini, yang benar-benar memperjuangkan semuanya dijaga. Tidak ada mau satu pun, Partai satu pun yang akan ngambil, siap-siap seprindik keluar. hebat banget seperti itu. Semuanya udah, kita nggak usah khawatir, sebentar lagi akan pilkada. Nggak ada yang kita harapkan, adil semuanya, tetap datang kita pilih semuanya. Gak apa-apa, adil kan? Adil pilih semuanya, gak apa-apa. Pilih semuanya, ya terus gimana lagi gitu kan? Ya, kita menginginkan pemimpin yang adil, patona yang tabligh, supaya apa? Yang bisa membenahi. Tapi pemimpin yang adil, yang benar itu juga kenapa? Udah keenakan hidup di Indonesia dengan serba korupsi di mana-mana. Sekarang ini Indonesia dalam keadaan betul darurat. Kenapa? Darurat kemanusiaan, darurat pertumpahan darah, darurat apa? Pertikaian sedikit-sedikit, masya Allah terjadi. Siapa yang menciptakannya? Ya mereka-mereka juga. Apa hubungannya? Coba ada dengan yang harus dihentikan pakai surat segala gitu. Biarin aja ada. Bagaimana antara Masjid Istiqlal dengan katedral di sana? Saling-saling menghargai. Katanya tuh ada terowongan, namanya terowongan toleransi. Pengen dilihat terowongan toleransi. Toleransi itu bukan memberikan adat. Toleransi itu memberikan kesempatan kepada siapapun mereka yang beragama untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu namanya toleransi. Ini apa yang terjadi? Bahaya sekali. Mati dimatiin. Coba lihat, kemarin awal 17 Agustus apa yang terjadi? PP nomor 28 tahun 2004 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden apa? Membolehkan pelajar untuk bisa memakai alat kontrasepsi. Apa? Kontrasepsi. Dilarang aja banyak terjadi, apalagi ada aturannya, bahaya. Untuk apa? Ujung-ujungnya demi kesehatan. Lo fisiknya diperhatikan, tapi mentalnya gak diperhatikan. Apa yang terjadi seperti itu? Ini tantangan bagi orang tua kita. Ingat tuh ada PP nomor 28 tahun 2004. Para pelajar siapapun diperbolehkan untuk memakai alat kontrasepsi padahal belum kawin. Aduh, demi apa? Deminya supaya penyakit. Padahal penyakit hatinya gak diperbaiki, karakternya diperbaiki, itu berbahaya. Dan kemarin apa yang terjadi lagi? 79 tahun baru terjadi, pasti berangkat. Dari dulu aja yang namanya musim pakai jilbab, ya pakai jilbab gitu kan. Ini apa yang terjadi kemarin? Demi apa? Demi budaya Indonesia, demi keseragaman, jilbabnya harus dibuka. Akhirnya apa? Rame lagi. Siapa yang bikin rame? Dia juga. Seharusnya yang namanya pemimpin itu memberikan ketenangan, ketentraman, tapi ini sebaliknya apa yang terjadi? Kegundahan. Ya, kegundahan. Asyidau 'alal kufar, seharusnya ruhamau bainahum. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, rukaan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Rasulullah itu adalah selalu apa? Ruku dan sujud untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruku dan sujud kita jelas sholat 5 waktu tadi. Ingat, I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya dohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka ada kan nama Islam? Ada. Ada kan? Tapi ini enak nih suaranya.
Kalau tidak sholat sewaktu saja, kira-kira sempurna kan nama Islamnya? Contoh, gak sholat isya nih malam ini, yang ada apa? SLAM, jadi apa? Selama sekapal selam, namanya gitu. Apalagi isya tidak sholat, subuh kesiangan tidak sholat, duhur di pekerjaan tidak sholat, asar kecapean tidak sholat, maghrib kemalaman tidak sholat, hilang Islamnya. Apa kata Nabi? Man taraka sholatan khamsi faqad kafara ziharan. Man taraka, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, faqad kafara ziharan, maka dia termasuk orang kafir yang jelas. Nauzubillah. Jelaslah, kalau bukan Islam apa namanya? Ya kafir. Nauzubillah. Ini ada sebuah cerita. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang bapak-bapak meninggal dunia. Dia mempunyai seorang anak. Ketika dia meninggal dunia, begitu Allah cabut nyawanya, maka jasadnya manusia itu berubah menjadi babi. Kaget kan anaknya? Kaget. Kalau kira-kira meninggal dunia jasadnya jadi babi, kira-kira mau dimandiin gimana ya? Hah? Mau dikabarin gimana ya? Akhirnya sekarang itu mendatangi Rasulullah SAW. Kebetulan Rasul dan para sahabat sedang berkumpul. Ya Rasulullah, para sahabat, tolongin saya, kenapa? Itu bapak saya meninggal dunia, gak ada yang ngurus. Gak ada yang ngurus. Kalau tidak ada yang ngurus, dosa dong semua. Namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang mewakili, maka semuanya terbebas berdosa, kewajiban. Tapi kalau tidak ada satu pun yang ngurus, maka semuanya dosa sekampung itu. Namanya fardu kifayah. Dia tadi kaget, kenapa gak ada ngurusin? Dia bilang, karena jasad ayah saya berubah menjadi babi. Akhirnya Rasul menyuruh sahabatnya, sahabat coba benar gak orang itu? Jalan. Benar. Dia balik lagi kepada Rasul, ya Rasul benar dia menjadi babi. Akhirnya apa? Rasul kaget, datang. Rasul datang, iya benar. Dan Rasul pun berdoa, ternyata dia tetap menjadi babi. Dia bertanya kepada anaknya, kenapa ini menjadi babi? Dia tidak pernah sholat. Apakah betul tidak pernah sholat? Coba pikir-pikir. Anak, pernahkah kamu melihat bapak ini sekali aja sholat? Kata anaknya, oh dia pernah. Waktu itu sholat Jumat, ya kan? Akhirnya dia sholat. Akhirnya karena dia pernah sekali sholat, Rasul kemudian berdoa supaya dijadikan ke asalnya. Maka jadilah yang tadinya babi menjadi manusia. Tiba-tiba hilang lagi. Kenapa? Sholatnya sekali. Hati-hati nih, gak sholat selama-lamanya jadi babi itu. Ya, kenapa? Karena Rasul sudah berdoa pun ternyata itu hanya sebentar kembali lagi menjadi babi. Kenapa? Karena sholatnya pernah sekali gitu kan. Ya kan ya? Ya. Hati-hati tuh. Nah Allah bentukkan babi. Akhirnya mau gak mau, ya sudahlah, itu menjadi ibrah. Jangankan di akhirat, di dunia pun dia sudah dijadikan menjadi babi. Kenapa? Masih ada 3 cerita. Ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada anjing, ada kucing, ada anjing, ada babi. Ini 3 makhluk ini supaya bersyukur kepada Allah. Gimana cara syukurnya? Yang pertama, nggak boleh ditendang ke kucing. Ya. Kata Nabi Sulaiman, kucing, silakan kau bersyukur kepada Allah. Kata kucing apa? Alhamdulillahilladzi ja'alani al-khira wa lam yaj'alani, sebelahnya apa? Kalba. Anjing, kucing, anjing, babi. Kata kucing,
kucing, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kucing. Tidaklah aku dijadikan anjing. Kenapa? Kucing itu adalah merupakan salah satu hewan kesayangan Rasulullah. Bahkan saking sayangnya itu kucing, ada sahabat yang memelihara kucing, maka dia mendapat gelar Abu Hurairah. Apa artinya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu bapaknya kucing, tapi kucingnya dipelihara satu. Ini kucing dirusun, boleh banget, beol, pusing gitu kan. Aduh, kenapa nggak kurus? Ya, tapi kucing lebih mulia daripada anjing. Kenapa? Maka kucing kita wudhu mau sholat, kucing dipegang najis apa enggak? Enggak. Ya, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Apakah tai kucing najis? Ya najis gitu kan. Kucingnya ya najis gitu kan. Tapi masih boleh dipelihara, masih boleh dipegang-pegang. Ya, kucing. Bahkan kalau kita memelihara kucing, insya Allah, kalau di rumah ada kucing, kucing itu adalah makhluk yang beda dengan manusia. Mereka bisa melihat apapun. Bahkan orang yang di dalam tubuhnya sedang disiksa, yang namanya kucing, anjing, dan hewan itu tahu. Bahkan kucing itu dia tahu setan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, babi. Babi. Bagaimana kau memuji? Apa kata babi? Alhamdulillahilladzi ja'alani al-kalba wa lam yaj'alani. Sebenarnya apa babi? Khinzir. Khinzir itu babi celeng. Apa kata anjing? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku anjing, tidaklah aku menjadikan babi. Kira-kira boleh nggak kita memelihara anjing? Masih boleh apa enggak? Masih boleh. Asalkan, asal tanda kutip, mampu menjaga dari najisnya, karena anjing termasuk najis mukhalatoh. Kalau memang anjing itu untuk keamanan, silakan saja. Masih boleh. Tapi ingat, kalau kena bulunya tetap najis, dagingnya najis, semuanya serba najis. Martabat anjing dengan kucing, kucing lebih mulia daripada anjing. Tapi anjing lebih mulia dari apa? Babi. Babi gak boleh dipelihara sebagai seorang muslim. Terakhir apa? Kata babi, coba kamu bagaimana bersyukur kepada Allah. Nabi, alhamdulillahilladzi ja'alani al-khinzir. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku babi. Kata babi, walam yaj'alani, lirik sana lirik sana apa? Walam yaj'alani tarikus shalah. Kata yang babi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku babi, tidaklah aku dijadikan orang yang meninggalkan sholat. Tuh, maka pantas di zaman Rasul orang yang gak pernah sholat dirubah jadi babi. Jangankan itu, belum mati, masih hidup aja jadi babi. Namanya babi apa? Babi ngepet. Masih ada di sini. Itu betul ada tahu kan? Wallahu a'lam, demi kekayaan dunia dia rela menjadi babi. Nanti akan selamanya jadi babi. Orang yang gak sholat dimasukkan ke dalam neraka bukan bentuk manusia, tapi bentuk babi. Ya, rukun sujadah. Ingat, umat Rasulullah selalu ruku dan sujud untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dia laksanakan. Ta'lim ini adalah merupakan ruku dan sujud kita kepada Allah. Rukun sujadah itu adalah tunduk dan patuh kepada perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi keimanan kita pertahankan. Walaupun mati dalam keadaan iman, husnul khatimah, mati syahid, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang Palestina dibombarding segala macam mati, dia gak takut. Kenapa? Justru dia pengen mati. Matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, Pak, saya mau matinya biar tahu kapan matinya, udah narkoba aja kayak Freddy. Enak banget.
orang yang narkoba udah diponis kamu akan mati ya. Kapan bulannya? Kamu akan mati di bulan Oktober nanti tanggal 10 ya. Enak banget ditanya mau makan apa, mau apa katanya. Tolong kasih kesempatan, kasih kode sebelum saya ditembak, sebelum saya mati tertembak itu, tolong beri kesempatan bagi saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Enak banget tuh. Ketahuan matinya. Kita punya tiket kematian tapi Allah tidak berikan kapan waktunya kita mati. Tapi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan sejarah yang bergabung dapat dalam Allahi wa ridwanah. Itu adalah tandanya umat Rasulullah. Terakhir, ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Katanya, kalau Allah nyuruh sholat, Allah sholat gak? Kagak. Karena sholat buat kita. Gue mau sholat bukan terserah. Kalau Allah nyuruh puasa, Allah puasa gak? Nah. Tapi ketika Allah nyuruh bersolawat, maka Allah dan para malaikat bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu, Inna Allah aslunya Allah, wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna ala nabi bersolawat kepada baginda Rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, ya, kita sebagai orang beriman bersolawatlah kepada baginda Rasul. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Rasul. Satu-satunya perintah yang Allah lakukan adalah bersolawat kepada baginda Rasul. Salawat pertama kali dibaca kapan? Yang pertama tadi lihat, salawat diucapkan ketika pertama kali ketika pernikahan antara siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa, namanya salawat Jibril. Nih, salawat yang asli yang benar-benar adalah salawat ketika sholat. Kembali lagi ketika sholat, apa salawatnya? Ketika tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakanlah bersolawat kepada baginda Rasul. Satu kali salawat Allah berikan kebaikan 10. Apapun kita lagi pusing, baca sholawat. Kita ingin kaya, baca sholawat. Tapi jangan sholawat doang, sholatnya kagak. Kadang-kadang sholawat sampai malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus sampai jam 2 begitu subuhnya kagak sholat lewat. Kira-kira sholawatnya nempel apa enggak? Kenapa yang paling nempel itu sholawat wajibnya di mana? Di sholat ketika tahiyat. Kalau kita senantiasa sholat, lakukan sholat dengan baik, di situ kita sudah membaca sholawat. Maka setelah sholat, baca istighfar, baca tasbih, baca sholawat, berbanyak sholawat. Maka itulah sholawatnya yang akan memberikan keberkahan buat kita semua. Ya, 1000 aja sekali, insya Allah berikan keberkahan. Syaratnya apa? Yang wajibnya jangan ditinggal. Ini ya sholawat aja lah. Sholawatannya di masjid. Sampai jam berapa tuh? Jam 4. Begitu jam 4 masuk pada pulang ke rumah. Nah ini apa? Sholatnya kebablasan, gak sholat subuh.
Ya, nempel di mana itu? Ya, insya Allah sholat itu wajib karena sholat setelah kita syahadat persaksian kita kepada Allah sebagai tauhid, ya, persaksian sebagai tauhid kepada Allah namanya syahadat tauhid, dan syahadat Nabi persaksian kita kepada baginda Rasul. Maka yang kedua kita melaksanakan sholat, dan di sholat itu adalah bacaan-bacaan doa, dan di dalamnya terdapat sholawat kepada baginda Rasul. Jadi orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul, sholatnya diperbaiki, baru berbanyak sholawat. Ini sholawat doang, sholatnya kagak. Bagaimana Rasul marah kepada kita semua? Ya, insya Allah dengan kita bersolawat kepada baginda Rasul, tapi kita laksanakan perintah-perintahnya, maka insya Allah kelak kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sholat kita melaksanakan apa? Wudhu. Orang yang berwudhu, dengan berwudhu itulah kelak nanti di mukanya bercahaya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Orang-orang yang beriman pada Allah mukanya akan bercahaya. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah mukanya redak hitam. Maka itu yang tidak akan bisa dikenali sebagai umat Rasulullah. Nah, kita itu nanti akan membawa bendera. Semakin banyak keturunan kita sampai belakang, kita kan nggak tahu mati sampai kapan. Alhamdulillah Mas Kun sebentar lagi punya mantu, punya cucu, berarti keturunannya nambah. Pak Ade udah punya cucu, udah banyak. Ustaz Soleh, wah ada banyak cucu mantunya, udah banyak bendera nih. Semakin banyak umat Rasulullah, semakin banyak umat Rasulullah yang beriman pada Allah berwudu, maka benderanya di belakang dia akan bercahaya, bercahaya. Oh, itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sering berwudu, karena sering berwudu dia melaksanakan sholat, karena dia pun membaca sholawat, maka dia akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, yuk kita sudah memasuki bulan Maulid Rasulullah, mengingatkan pada kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menjadi suri tauladan bagi kita semua. Karena dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh dalam diri Rasulullah adalah uswah, suri tauladan. Apa yang ada dalam diri Rasulullah? Dia adalah sebagai pemimpin yang amanah, yang patronat. Dia pun seorang ekonomian. Bagaimana dia? Rasulullah dengan Khadijah, ya, dia berdagang. Dia pun melaksanakan manajemen ekonomi. Dia pun seorang politikus umum. Maka kalau kita ingin sukses apapun, contohlah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita memasuki bulan Rabiul Awal, kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencontoh Rasulullah, dengan memperbanyak sholawat. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberi menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun see
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari